Senang sekali kita berjumpa di rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada semangat yang baru, amin. Ada kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu baru, kata firman Allah, tiap-tiap hari. Bapak saudara, mari kita akan lihat dari Lukas pasal yang kelima. Pada pagi hari ini saya akan coba melanjutkan sedikit apa yang Ibu Gembala sudah sampaikan tentang keputusanku menentukan nasibku. Tapi pada pagi hari ini saya mau beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini, respon dan keputusan. Betapa pentingnya saudara kita bisa merespon keadaan yang terburuk sekalipun dengan respon yang terbaik. Cuman selalu kita harus ingat bahwa respon itu adalah tanggapan dari dalam. Karena itu apa yang telah berada di dalam kita, apa yang ada di dalam diri kita itu menentukan. Perasaan seperti apa yang ada di dalam diri kita itu menentukan respon kita. Dan respon kita akan menghasilkan keputusan, baik atau buruk. Membawa kita mengalahkan musuh kita atau kita takluk kepada keadaan kita, membuat kita berputus asa atau kita merasa yakin dengan sesuatu yang di depan kita seolah-olah menghimpit perjalanan kita. Nah, di dalam Lukas pasal 5 ada sebuah catatan yang kita sering kali baca, cerita tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Lukas pasal yang kelima, ayat yang kedua mulai, saya akan baca. Lukas pasal yang kelima ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi dua perahu ini di tepi pantai dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Sekali lagi, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik, atau Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia atau Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5-nya. Ini yang kita harus coba pahami. Bagaimana kita kalau di posisi Simon Petrus? Apa respon dan apa keputusan kita? Apa respon kita di tengah keletihan sepanjang malam mencari ikan dan rasanya betul-betul gagal karena tidak menangkap apa-apa dan jala sudah dibasuh, dibersihkan. Saudara, kalau Anda sudah lelah sepanjang hari sampai rumah, pengennya tidur istirahat, masih ada tugas. Dan tugasnya saudara adalah sebuah mandat. Artinya gimana nolaknya? Kalau saya di rumah mandatnya apa? Bikinin Indomie dong Pak. Nah, itu kabar sukacita saudara. Tiba-tiba energi yang baru itu masuk ke tubuh saya. Karena ada jurusnya saudara. Indomie buatan papa tuh enak gitu. Saudara coba lihat ayat 5-nya. Ini respon yang alami dari seorang nelayan yang gagal. Jadi begini yang saya mau coba sampaikan di pembukaan ini. Kegagalanmu itu bukan kata akhir dari perjalanan hidupmu. Kegagalanmu bukan kata akhir dari kemajuanmu. Kegagalanmu yang sebetulnya dekat sekali dengan titik awal sebuah kemajuan baru, itu justru ditentukan oleh respon dan keputusan. Masalahnya banyak orang sukar untuk melepaskan rasa gagal itu.
Saya ngomong sama suami-suami, deketin istri, pernah ditolak sama suami. Ditolak sama istri. Itu tiba-tiba nempel gitu sini. Istri deketin suami pernah ditolak. Itu kayaknya di sini ada lapisan lain gitu yang menahan kita untuk lepas gitu. Dan itu manusiawi, Bapak Ibu. Anda mau deketin bos Anda. Dan Anda merasa dia pernah mengabaikan, saudara. Menyepelekan kita. Dan itu melekat. Jadi bagaimana respon kita ketika peluang baru datang? Mari kita lihat, saudara. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, ada fakta-fakta baru yang menunggu kita. Ada fakta-fakta baru yang menunggu kita. Namun respon dan keputusan kita merupakan jembatan menuju fakta baru itu. Anda akan mengalami hidup yang sehat, bugar, pulih, diberkati, menjadi berkat. Atau Anda mandek di tahap sebuah kehidupan yang tadi susah melepaskan rasa tertolak, rasa gagal, rasa miris, rasa semua. Itu sebabnya dari awal ini saya coba sampaikan, yang paling menentukan bagaimana kita berespon itu bukan pengetahuan kita, Bapak Ibu. Tapi perasaan apa yang kita taruh, istilahnya tuh istilahnya di ruang depan hati kita. Perasaan apa? Makanya kita perlu belajar dari seorang yang kita tahu, yang berkali-kali gagal, berkali-kali kalah, yaitu Raja Daud. Kita sering belajar kemenangannya. Kapan-kapan kita belajar kegagalan Daud, kekalahan Daud, kebingungan Daud. Tapi dia belajar merespon dari kenangannya bersama dengan Tuhannya. Oke, sebelum kita lanjutkan Lukas pasal 5. Karena kita ngomong tentang Daud, saya jadi teringat sebuah mazmur yang terkenal sekali. Mari buka Mazmur 42. Supaya Anda tahu, imajinasi kita itu adalah gambaran dari perasaan kita. Kalau perasaan Anda kalau takut, situasi di sekeliling Anda baik-baik saja, ada yang salah dengan perenungan, dengan imajinasi kita. Kita lihat Mazmur pasal 42, kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah merindukan Engkau ya Allah. Baca sama-sama. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terus, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Bapak Ibu Saudara, mungkin Daud bicara tentang peperangan. Peperangan di rumah tangga kita beda, di kehidupan kita beda. Orang akan berkata, di mana Tuhanmu? Buktikan dari kehidupanmu. Ya, seperti Daud, saudara. Tapi lihat ayat 40, Mazmur 42 ayat 4-nya kita baca sama-sama. 2-3. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi Daud menempatkan jiwanya bukan pada sikonnya. Daud menempatkan pikiran dan perasaannya justru di rumah Tuhan. Ketika bersama dengan orang banyak yang menuju rumah Allah dalam nyanyian syukur dan sorak-sorai, itu jiwanya seperti meletup-letup. Padahal dia sendiri jujur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, ayat 3-nya. Kenapa? Karena orang ngejek dia, di mana Allahmu? Bagaimana respon kita?
Itu tergantung jiwa kita. Karena itu perjanjian baru penuh dengan statement-statement siapa kita yang belum kita alami. Supaya pikiran kita menyelaraskan diri dengan siapa kita yang kita akan alami. Oke. Jadi makanya ayat yang kelimanya ini dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ayat tepuk dadamu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini namanya closing statement. Haleluya. Habakuk berkata, kambing domba terhalau dari kurungan, pohon zaitun tidak menghasilkan buah, tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Allahku, penyelamatku. Bagaimana kita tadi membuat jiwa kita tuh tetap aman, tetap terjagai. Kembali kepada cerita Petrus, murid Tuhan. Ketika dia berkata, guru, ayat 5, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya mau tuntun Anda memahami Petrus di awal perjumpaannya dengan Yesus, dengan Petrus setelah 3 tahun kenal Yesus, tiba-tiba muncul sombongnya. Tiba-tiba muncul kepedeannya yang kelebihan. Tiba-tiba muncul, saudara, mereka akan meninggalkan engkau, bernubuat lagi dia. Aku tidak. Padahal saudara, baru di depan di mana Yesus ditanyai, diinterogasi, dan ada seorang hamba perempuan datengin Petrus di tengah api unggun itu. Enggak, aku nggak tahu, aku nggak kenal, aku nggak tahu apa yang kamu omongin. Dia menyangkal gurunya 3 kali. Saudara, jiwa kita itu kita harus waspadai. Jiwa kita kadang-kadang menuntut sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Jiwa kita kadang-kadang berteriak untuk sesuatu yang kita perlukan, pada Tuhan sudah taruh itu di kantong kita. Kenapa kadang-kadang? Karena jiwa kita mengalami benturan, mengalami himpitan, mengalami tekanan. Dan ini yang Petrus katakan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Mari kita terus belajar dari sikap Simon Petrus, murid Yesus yang dijumpai dalam kegagalan. Dan berkata kepada gurunya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan apa? Jala juga. Bapak Ibu Saudara, udah tebar kanan kiri sepanjang malam, gak dapat apa-apa. Terus, coba dong sekali lagi. Gak percaya, gue udah coba sepanjang malam. Itu coba bayangkan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita tuh melihat hidup kita tidak lagi dengan cara kita melihat, tapi dengan cara pandang seseorang yang Tuhan beri, entah pemimpin kita, entah orang tua kita, bahkan orang fasik, orang yang belum kenal Tuhan Yesus maksud saya. Tapi dia berkata jujur kepada kita, kamu bisa kok. Nah, waktu kita menyelaraskan jiwa kita, pikiran kita dengan perkataan itu yang Tuhan pakai, di situ saudara, kobaran api yang sebetulnya dibutuhkan kita itu nyala. Petrus baru kenal orang asing yang namanya Yesus ini. Tapi dia belajar percaya, dia belajar ikut, dia belajar menyerahkan diri. Karena engkau apa? Menyuruhnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Kekasih Tuhan. Perkataan disuruh ini kadang-kadang tidak mudah loh. Betul. Karena banyak orang tuh tidak suka dikomando, tidak suka disuruh, tidak suka diarahkan. Dia lebih suka untuk menjalani jalannya sendiri, pikirannya sendiri. Tapi kali itu Petrus mengalami keajaiban, bukan karena dia beriman, tapi karena dia menyerah.
karena dia menyerah. Saudara, bagaimana respon dan keputusan kita? Satu pagi saya mau berangkat ke sekretariat di rumah. Saya lihat motor saya yang saya mau hidupkan, kendara itu kotor, berdebu. Dan saya ingat, ini kira-kira mungkin 2 minggu sebelumnya saya baru minta tolong untuk ke tukang cuci motor dan dibersihkan begitu rupa. Pokoknya bersih. Tapi 2 minggu atau lebih itu, pagi itu saya mau berangkat, lihat motor saya kotor. Muncul di hati saya begini, apa susahnya ngebersihin debu dan kotoran seperti ini? Kenapa? Karena persis di sebelah saya ada keran air, ada selang, ada ember. Persis di sebelah saya, di teras rumah kami itu, ada semua fasilitas. Dan tinggal buka pintu kamar mandi, ketemu saudara spons untuk cuci motor, dan saya ketemu sampo untuk saya pakai. Tapi tantangannya adalah saya udah rapi, mau ke sekretariat. Coba kalau Anda, gimana? Kali itu saya lawan saudara manusia lama saya. Saya taruh tas saya ke dalam, saya turuti pikiran yang benar itu. Apa susahnya? Jadi saya dengan baju rapi itu, saya buka kamar mandi, saya nyalain selang, saya siram motor saya bersihin. Saya bilang begini, kalau dengan begitu mudahnya menyalakan air, motormu tuh masih dekil, masih butut, masalahnya bukan air, bukan sabun, bukan ruang, bukan tempat. Muales. Ingat gak khotbah Ibu Gembala kemarin? Orang malas tuh kadang-kadang hidup berdampingan. Orang malas kadang hidup berdampingan, Bapak Ibu Saudara. Buat saya itu cambuk, Bapak Ibu. Kalau bank sudah dekat dengan rumahmu, kamu masih punya alasan tidak punya rekening, masih punya alasan tidak punya tabungan. Coba, masalahnya di mana? Oke, saya lebih jelas lagi nih, lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara. Puskesmas itu di sebelah tembokmu. Halo? Puskesmas di sebelah tembok. Tapi engkau masih punya banyak masalah yang belum kau terselesaikan di area kesehatan. Masalahnya di mana? Oke, saya mau lebih jelas lagi Bapak Ibu. Di rumahmu tuh ada fasilitas kesehatan. Apa namanya tuh? Buat jalan treadmill ada tuh ya kan. Ada sepeda statis ya kan. Terus ada sepatu yang keren itu kan. Yang kalau Anda jalan tuh apa airwalk gitu ya. Kayaknya melayang gitu kan. Kalau untuk lari kan enak kan Om ya? Enak ya kan. Tetapi saudara kalau Anda hitung 1 bulan ini, berapa kali sepatu yang bagus itu berguna buat kaki Anda itu? Jadi kita tuh kadang-kadang begini saudara, saya mau kasih tahu. Ada sumbat di jiwa kita, di pikiran dan perasaan kita. Udah kerja di sekretariat, ruang doa tinggal 1, 2, 3, nyampe ke ruang doa. Udah rumah tinggal nyebrang rel kereta api. Masalahnya keretanya lewat terus ya. Lewat terus.
Anda sudah dikasih motor nggak beli. Bensin cuman paling 10.000 sehari. Ngisi bisa 2 hari. Tapi cuman rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor. Busuk jiwa kek. Kadang-kadang ya, ada raket, ada bola voli, ada bola basket, ada skipping. Iya kan? Tapi itu jadi aksesoris semua. Aksesoris. Makanya respon dan keputusan kita harus latih. Saudara, kadang-kadang saya lihat ya, pelari-pelari cepat yang sudah di ujung lari 100 meter. Ada seorang pelari wanita yang tidak terlalu tinggi, lari estafet kalau nggak salah, sudah di babak akhir. Dan dia sudah hampir disusul oleh lawannya yang memang betul-betul hebat gitu. Tapi dia nggak mau membuang babak terakhir itu untuk menjadi kalah. Hampir saudara dikalahkan oleh lawannya. Dia membuang dirinya, membanting dirinya ke garis finish itu. Kalau dia melangkah mungkin butuh 2 langkah. Tapi dengan membanting diri melempar, dia memenangkan pertandingannya itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita lagi. Ada seorang pemuda sedang belajar kepada seorang guru yang bijak. Oke, baik, hari ini kamu harus melewati ini ladang jagung dan coba ambil jagung terbaik. Bawa pulang dan kasih saya. Si pemuda lewat ladang jagung. Di ladang yang pertama, oh bagus-bagus. Semua pikirannya muncul. Tapi jangan-jangan di ladang berikutnya, karena dilihat sana jauh ada lagi yang bagus-bagus. Nggak jadi dia petik, nggak jadi dia kasih tunjuk gurunya. Dia jalan terus, dia jalan terus, dia jalan terus, dia jalan terus. Sampai ke ladang kedua, wah ternyata kurang bagus. Karena dia lihat cuma dari jauh, dia mau mundur, sayang. Karena mungkin di ladang berikutnya ada yang lebih baik. Jadi dia maju, dia terus berpikir ada yang lebih baik. Dia terus berpikir ada yang lebih baik. Sampai di ujung, di batas, di mana tidak ada lagi jagung tumbuh. Saudara, waktu habis, dia baru sadar, yang terbaik justru bukan yang di batas terakhir, yang dia pikir nanti ada jagung yang terbaik. Tapi di ladang jagung yang pertama itu yang lebih baik dari semua jagung yang telah dia lewati, yang harusnya dia petik. Dan dia segera lari pulang dan berusaha mengambil, sayangnya waktu sudah habis. Dia kembali kepada gurunya dan berkata, "Guru, berikan aku kesempatan." Sang guru berkata, "Anakku, kalau aku beri kesempatan, akankah engkau mengerti apa yang harus kau lakukan dan apa yang harus tidak engkau lakukan?" Gurunya berkata begini, ada orang berpikir ada kesempatan berikutnya. Ada orang berpikir nanti ada yang lebih baik. Nanti datang peluangnya lebih baik. Alkitab berkata kalau selalu melihat angin, kita nggak akan nabur. Kalau kita nunggu musim, kita nggak akan menuai. Makanya Alkitab berkata, kerjakan ketika tanganmu menjumpai sesuatu. Makin kita sering berespon dengan dorongan, mengerjakan yang kita jumpai, makin jitu hidup kita. Makin sering kita mengabaikan, makin kita hidup dengan sikon dan kondisi. Seringkali saudara, dorongan di hati itu adalah tuntunan Tuhan. Tapi kita tidak siap karena kita terpengaruh oleh sikon.
Kita lihat nanti ada yang lebih baik. Besok mungkin tidak hujan, ya udah besok deh lari paginya ya, janji ya. Janji ya. Besok ya jalan barengnya ya. Besok ya. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu? Iya, hujannya diperpanjang. Saudara catat ini. Jika kita ada di sebuah lingkungan yang menyediakan dukungan yang kita perlukan, namun kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang seharusnya, atau hidup kita tidak mencapai hasil yang terbaik yang harusnya bisa kita capai, berarti ada sesuatu yang salah, bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Bahkan ketika tadi saya cerita ya, saya keluar, keran air tinggal di sebelah. Tinggal nyalakan, ada selang, tinggal semprot, motor bersih. Tapi kalau sampai saya Om, motornya kok cakep banget gitu. Kira-kira waktu saya mendengar suara itu, sadarkah saya bahwa saya menjalani sebuah kehidupan dengan cara yang salah? Poinnya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tuh seringkali sebenarnya menyediakan tuntunan-tuntunan, hikmat, bahkan fasilitas. Tapi sayangnya respon dan keputusan kita itu mencerminkan siapa kita sebagai pribadi yang lama. Jadi saya mendorong, ayo belajar ikuti dorongan hati yang baik itu, dorongan hati yang bijak itu. Kalau Anda didorong ambil buku, lakukan, baca. Kalau Anda didorong baca Alkitabmu, baca. Di sana Tuhan akan menunjukkan satu ayat yang menjadi jalan keluar buat hidup kita. Jangan kita, saudara, memberi sebuah argumentasi yang sebetulnya keluar dari tadi rekaman yang lama. Rindukah kita menjadi pribadi yang merdeka, berhasil, sukses? Saudara pelajari dari orang-orang sukses di luar sana. Sebagian besar mereka mengikuti dorongan hati yang baik itu. Menurut Anda, siapa yang ngajarin Zakheus naik pohon ara? Paham ya cerita ini ya? Siapa yang ngajarin Zakheus naik pohon ara? Siapa? Nggak ada. Itu adalah respon. Masalahnya adalah dia tidak bisa lihat Yesus karena badannya pendek. Dia pengen lihat Yesus dan pengen ikut kerumunan yang ramai ikutin Yesus. Nggak bisa. Kekasih-kekasih Tuhan. Sama seperti 4 orang yang mengusung orang lumpuh itu di atas tilam. Yesus di dalam sebuah rumah dan penuh sesak sampai orang di luar pintu juga. Dan mereka nggak bisa masuk. Responnya apa? Tanggung nih. Berhenti sejenak gak apa-apa. Tapi jangan kembali ke jalan yang lama. 4 orang itu memutuskan, coba kita lihat ada jalan mungkin. Kita naik ke atas atap dan turunkan saudara kita yang lumpuh ini di depan Yesus. Dari sebuah kemungkinan, ada sebuah jalan. Dari sebuah kemungkinan, ada sebuah kepastian. Makanya kalau Anda belajar tentang iman, jangan tunggu pasti-pasti dulu. Bahkan baru sebuah kemungkinan, berjalan bersama dengan Yesus. Jika kita ada di sebuah lingkungan yang menyediakan dukungan yang kita perlu, namun kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang seharusnya, ada yang salah di dalam diri kita. Saudara, seorang pemain bola basket dalam sebuah tim, seorang pemain voli dalam sebuah tim, dia menerima umpan yang terbaik. Tapi kan tergantung bagaimana dia merespon dan mengambil sebuah keputusan.
aku akan smash, atau aku akan lakukan sesuatu yang lain, itu yang membuahkan hasil di dalam sebuah pertandingan. Bagaimana dengan pertandingan hidupmu? Apakah skornya masih sama? Bahkan terus berada di bawah? Apa skornya sudah berubah? Anda punya pertandingan bangun pagi, buat skornya beda. Anda punya pertandingan baca buku, buat skornya beda. Anda punya pertandingan untuk mulai investasi, buat skornya beda. Jangan ikuti suasana hati, saudara. Suasana keadaan, ikuti pesan yang datang kepadamu. Seperti ketika Yesus bicara sama Petrus di Sikon yang tidak nyaman buat nelayan yang sudah letih itu. Mari kita lihat, saudara, sebuah cerita lain dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat, saudara. Ayat yang keempat mulai, saya baca dengan cepat. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Anda tahu? Cerita ini bagus ya. Ia biasa, artinya dia seorang pemimpin yang Tuhan sediakan bagi umat. Tapi sayangnya, saudara, ceritanya berbeda. Ketika sebuah pesan ilahi, sebuah tuntunan ilahi yang membuat terobosan datang, ada seorang pribadi yang namanya Barak merespon dengan berbeda. Coba lihat ayat yang ke-6, kita baca sama-sama, 2-3. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Aku panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison. Dan aku akan, bagus kan? Jadi saudara, buat bangsa Israel pada waktu seorang pemimpin yang telah membawa mereka dalam sebuah perubahan dan masa pemimpin itu sudah habis, Tuhan bangkitkan pemimpin yang lain yang tepat. Namanya Deborah. Dan Deborah disediakan Tuhan untuk umat Tuhan tiap-tiap waktu mengalami tuntunan ilahi. Dan kali itu, saudara, Deborah mendapat sebuah pesan untuk Barak, supaya Barak menjadi pemimpin. Sekarang lihat ayat 8-nya. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju. Jadi maksudnya gini, kalau kamu di depan, aku akan ikut di belakang. Aku jadi pendukung aja. Coba, kita sering ngomong gitu kan. Aku jadi tim pendukung aja. Supporter aja, ya kan? Aku jadi pendoa syafaat aja. Pada di seluruh hidup Anda punya talenta, potensi, dan semua kelengkapan untuk melakukan aksi. Tapi aku jadi pendukung saja. Cerita hidupmu engkau yang menentukan. Mari kita lihat, saudara. Waktu Barak merespon berbeda, dia tidak menyelaraskan pikiran dan perasaannya menurut pesan yang datang kepadanya. Sekali lagi, dia tidak menyelaraskan pikiran dan perasaannya menurut pesan yang datang kepadanya. Disitulah, saudara, Barak yang lama beroperasi. Aku belum berpengalaman. Aku nggak tahu bagaimana nanti berperang. Aku kan cuma seorang petani. Aku kan begini-begini. Saudara, Tuhan selalu menuntun kita selangkah demi selangkah. 100 meter demi 100 meter. Tuhan tidak butuh ketaatan yang kadang-kadang gini, mau saya, maaf ya, supaya Anda paham nih. Kata-kata ketaatan yang terbaik itu kadang-kadang tuh menjatuhkan kita. Kita jadi nggak mampu, nggak bisa. Tuhan butuh ketaatan hari lepas hari.
Bukan ketaatan sepanjang tahun. Karena sehari demi sehari kita taat, itu akan menumbuhkan kemampuan taat untuk sepanjang tahun. Belajar membaca firman tiap-tiap hari, maka seluruh Alkitab itu kita akan selesaikan. Tapi jangan targetkan, kamu harus selesai ya 1 Alkitab di sepanjang tahun ya, 1 tahun ini ya. Gimana Tuhan, aku kan kerja, aku kan ini, aku... Terus langsung tadi, siapa kita yang lama itu menjadi jalan tertutup. Padahal kalau kita lakukan menurut tadi dorongan di dalam yang baik. Lihat saudara, ayat 9. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan biarkan semua fasilitas, pesan yang tepat yang kita perlukan sudah datang. Tapi respon kita salah, keputusan kita salah. Itu sebabnya gereja harus paham, sebaik apapun arahan dan hikmat yang Roh Kudus berikan kepada kita, itu bukan tergantung pesan, arahan, hikmat, Tuhan teguhkan 2-3 orang saksi, bukan itu. Tetapi tergantung engkau merespon dan mengambil keputusan. Oke, mari kita akan lihat 2-3 contoh dengan cepat. Yang pertama, contoh yang pertama 2 Taurik 20 ayat 3. 2 Taurik pasal 20 ayat 3, tolong salah seorang baca. Raja Yosafat dalam sebuah krisis. Silakan baca, tolong Bang Adit boleh baca. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat takut, kenapa? Karena ada mara bahaya yang besar yang mengancam. Takut itu normal, cemas itu normal. Tapi respon dan keputusan kita, jangan lari dari Tuhan. Alkitab mencatat, ya, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan seterusnya. Jadi kita temukan Yosafat sama seperti kita. Bisa cemas, bisa takut. Ini raja yang mengalami Tuhan. Kalau Anda baca terus di 2 Taurik pasal 20 ini, kita akan tahu kemenangan yang besar justru terjadi dimulai dari ketakutan itu. Haleluya. Iya saudara. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh yang lain. Bagaimana Elia berespon dengan ketakutan yang mengancam dirinya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Makanya respon kita harus teduhkan. Dapat berkat. Kadang-kadang orang lu happy, semua ayo datang. Aku mau traktir. Teduh, tenang. Dapat masalah, langsung heboh juga. Itu umumnya gitu sih. Dapat berkat heboh, dapat masalah heboh. Padahal harusnya tenang, teduh. Masalah itu jadi besar karena kita pikirin. Jadi jangan dipikirin, bukan gitu maksudnya. Jangan dipikirin berkepanjangan Bapak Ibu Saudara. Sampai melangkah enggak. Oke, lihat ayat 3, 1 Raja-Raja 19. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia nabi yang besar. Tapi apa kondisi jiwanya itu menentukan respon dan keputusannya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau Anda melayani, Anda perlu juga beristirahat. Kalau Anda bekerja, Anda perlu juga berekreasi. Anda nabung, jangan nabung terus. Anda perlu juga menabur. Anda perlu juga makan-makan. Itu seimbang kok. Kadang kan ada orang berdoa, terus berdoa, jangan lupa bekerja. Katakan haleluya. Ada orang mau menerima, jangan lupa memberi juga ada. Tangan di bawah dan tangan di atas, maka hidup kita akan penuh melimpah. Elia melayani, Elia bekerja.
Sampai kalau Anda baca cerita itu, dia lupa istirahat. Di kondisi yang paling kritis, dia tidak diserang dengan hal yang lain. Dia diserang di dalam pikiran dan perasaannya. Elia takut. Oke. Saya mau simpulkan, saudara. Mari kita akan lihat Markus 7 ayat 28-30. Bagaimana respon dan keputusanmu itu menentukan masa depanmu. Jangan ujian sudah datang, oh ya aku belum belajar, terlambat. Ya Tuhan sudah datang, buli-buli minyak gak ada, habis. Ya. Oke, mari lihat ayat 29 dan 30 kita baca sama-sama. 2, 3. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi cerita tentang perempuan, saudara, kalau Anda baca judul perikopnya, perempuan Sirofenisia yang percaya. Perempuan Sirofenisia ini nggak kenal Yesus, tapi ketika dia dengar Yesus hadir di lingkungannya dan dia datang kepada Yesus dengan sebuah beban doa, bahkan Yesus menggambarkan lingkungan tidak mendukung, keadaan tidak mendukung, tapi keputusan perempuan ini yang membuat jalan keluar ada bagiku. Mari kita lihat, saudara. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Tapi luar biasa ya, orang yang aman, sehat, pulih jiwanya, itu bisa merespon dengan cara yang beda. Makanya ayat 28 kita baca sama-sama. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah. Jadi dia bilang gini, Tuhan, aku hanya butuh remah-remah. Remah itu bukan potongan. Remah itu bagian yang sangat kecil. Kalau ada orang bilang remah rangginang itu rata-rata gede, saudara. Remah itu Anda tahu, pecahan gitu. Bukan bagian yang cukup besar yang dapat dinikmati. Oke. Mari kita lihat, saudara, satu referensi dari Matius pasal yang ke-15 dan kita akan bangkit berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Matius pasal 15. Supaya Bapak dan Saudara tahu, ada loh orang pada situasi yang tidak mendukung. Ada loh orang pada kondisi yang tidak menguntungkan, tapi dia mengalami breakthrough. Dia mengalami terobosan. Dia mengalami sesuatu yang orang lain tidak alami. Oke, kita lihat, saudara, Matius pasal 15. Ayat 23 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak. Oke, kalau doa Anda belum dijawab, Anda nyerah, Anda pulang. Ruang doa katanya doang. Katanya doang. Nggak ada tuh doaku nggak dijawab. Ada waktunya Tuhan ingin melatih kita. Dia bukan melatih kita untuk menjadi anak gampang. Apa-apa diberi, apa-apa dikasih, apa-apa disediakan. Tapi dia melatih otot rohani kita. Haleluya. Kalau Anda baca ayat 23 ini, tetapi Yesus sama sekali tidak apa? Seolah Alkitab bilang ini, Yesus gak kasih muka. Lanjut kita baca. Situasimu sangat baik. Situasimu tersedia jalan keluar, tersedia orang yang memberi nasihat, tersedia orang yang mendampingi. Tapi kalau cara hidup kita masih sama, kita belum mencapai pribadi yang terbaik yang Tuhan rindukan. Yang salah di dalam diri kita.
Oke, lanjut saudara, ayat 23 ini dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Anda lihat, orang di sekitar, komunitas tidak mendukung wanita ini. Bahkan dia memprovokasi Yesus. Guru, suruh dia pergi. Ini bukan jemaat kita. Masa waktu Pak Gembala dihabisin? Jangan lupa saudara, gembalamu ini bukan punya engkau, punya Yesus. Kalau Yesus tugaskan dengan sikon yang berbeda, kita harus tahu dia mau membangkitkan siapa engkau sebagai anak-anak di rumah Tuhan. Anda paham gak? Kita anak-anak di rumah, masa kehilangan makanan, kekurangan makanan. Dan ternyata, seperti cerita si sulung, karena si sulung sibuk saja dengan pekerjaan, gak punya waktu membangun relationship. Kita lanjutkan sekarang ayat 24. Yesus menegaskan kembali sesuatu yang kalau saya di posisi wanita ini, saya pikir jadi orang Kristen ternyata menyakitkan. Kalau saya di posisi wanita nih, wah, percaya Yesus. Mana buktinya Tuhan penuh belas kasihan? Pemain pujian, mana buktinya Tuhan penuh belas kasihan? Kalau Anda baca ayat ini loh, beneran. Mana buktinya? Anda harus melihat jauh melampaui gelapnya mendung. Matahari tidak pernah bergeser dari tempatnya. Mari kita lihat saudara, ayat ini dikatakan mungkin Yesus menjawab, aku diutus hanya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya dia adalah juru selamat yang pertama bagi Yahudi. Tapi inilah iman, inilah Injil. Ayat 25. Tetapi perempuan itu apa? Makanya di sini rahasianya pemuji dan penyembah. Ada banyak orang fokus kepada kebutuhannya. Tapi kalau pemuji penyembah sejati itu fokus kepada pribadi yang disembahnya. Engkau diam saja, it's okay Tuhan. I'm fine. Karena aku tahu engkau tidak mungkin diam saja. Masalahnya, pendoa yang bukan pemuji penyembah, itu selalu menuntut jawaban. Coba, betul apa betul? Enggak ada kita berdoa enggak mengharapkan jawaban kan? Tapi kalau pemuji penyembah, itu menyampaikan. Disinilah saudara rahasianya. Ayat ini mencatat saudara, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini gak berteriak lagi nih. Anda harus ngerti penyembah tuh gitu, saudara. Ambil gitar, nyanyi aja, nyanyi. Sampai di poin tertentu, dia gak ngomong apa-apa, dia hanya nikmati Tuhan. Dan dia tahu, Tuhan yang di pihaknya sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Tapi kalau Anda tetap jadi pendoa yang menuntut jawaban menurut versi kita sendiri, kita bisa kecewa. Oke, lanjut saudara. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata perempuan itu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 ini mengagumkan Tuhan kita. Ini mengagumkan Tuhanmu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada yang bukan jemaat itu. Kepada yang bukan Yahudi itu. Yesus kagum sekali. Dia berkata gini, hai ibu, besar imanmu. Saudara, kita gak bisa ngalami Tuhan kalau gak ada iman. Jangan jadikan alasan, saudara. Nggak ada orang yang mendukung engkau, nggak ada orang yang menyemangati engkau. Justru ketiadaan alasan itu adalah alasan untuk engkau bertumbuh dan bergantung lebih dalam lagi. Yang pertama-tama kepada Tuhan. Murid-murid udah bilang, guru suruh pergi itu ibu itu. Kan kita punya agenda ke sana guru kan? Jangan berhenti guru. Ini ngerepotin ya.
Tapi wanita ini lebih dekat lagi dan menyembah dan menyerah. Tuhan, tolonglah aku. Dia nggak cerita lagi pergumulannya loh, Anda harus tahu. Dia nggak uraikan betapa beratnya beban hidupmu. Kadang orang gitu jadi lebay, maaf ya. Diuraikan lagi, diuraikan lagi. Diuraikan lagi, saudara. Diuraikan lagi sedalam-dalamnya beban kita. Tapi kalau seorang penyembah sudah masuk ke ruang dalam, ruang keintiman, dia hanya bilang, Tuhan aku percaya, aku istirahat sekarang. Makanya Yesus berkata gini, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tadi kita sudah baca, saudara, anaknya itu di rumah. Karena pemain pujian, waktu kau berkata praise, itu kekuatan yang menenggelamkan musuhmu. Makanya berada di hadirat Tuhan itu jangan sepelekan, saudara. Itu yang membuat kita tahu bahwa gini, saudara, berdoa iya, kita ingin jawaban dari Tuhan. Tapi next step, tangga berikutnya yang tidak boleh kau tolak. Engkau perlu menjadi penyembah yang berserah, yang berkata, Tuhan tolong aku. Di situ, saudara, iman kita bukan lagi dengan iman kita sendiri. Wong kita udah dekat dengan Dia, dekat dengan pribadinya, dekat sekali dengan kakinya, saudara. Dekat sekali dengan tangannya yang berlubang paku itu. Dekat sekali dengan kepalanya yang rusak dengan mahkota duri itu. Waktu kita dekat dengan itu seperti Daud, kenapa jiwaku gundah gulana? Kenapa kamu jadi kacau begini? Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.